Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Saat ini Wang Lin tampak tidak berbeda dari manusia fana. Ini hanya jika dilihat dari penampilannya saja, namun itu juga bisa dinilai dari semangatnya. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia sudah hampir sama seperti manusia fana. Penampilannya sekarang sudah tampak agak tua. Meski punggungnya masih tegak, namun dia terlihat tidak berbeda dengan pria parubaya lainnya. Satu-satunya hal kecil yang membuatnya berbeda dari manusia fana adalah matanya. Ada perbedaan yang jelas antara hitam dan putih di matanya, ditambah sedikit cahaya. Itu membuatnya terlihat tidak seperti manusia biasa. Dalam 3 tahun terakhir, Wang Lin tidak berkultivasi sekalipun, dan zat merah terakhir tanpa disadari telah terkondensasi seluruhnya menjadi manik-manik yang disimpan di dalam tas penyimpanannya. Pada saat ini, seorang pemuda berbadan tegap keluar dari toko di seberang jalan. Dia membawa seember arang pecah. Setelah keluar dari toko, dia melihat Wang Lin dan tersenyum. "Paman Wang, apakah kamu akan menonton pertunjukan itu lagi?" Wang Lin berbalik dan tersenyum. "Daniu, bawakan aku sebotol anggur." Daniu hanya mengangguk. Dia segera melemparkan arang ke samping dan masuk ke toko. Tak lama kemudian, dia berlari keluar membawa sebotol anggur. Matanya dipenuhi dengan perhatian saat dia berkata, "Paman Wang, di usiamu ini, kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Minumlah sedikit saja untuk menghangatkan tubuhmu." Wang Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk bahu Daniu lalu berbalik dan pergi. Daniu merasakan kepahitan di hatinya saat dia melihat punggung Wang Lin. Dalam 6 tahun ini, Paman Wang yang dihormatinya telah bertambah tua. Dia masih ingat Paman Wang 6 tahun yang lalu, yang penuh semangat dan matanya bersinar seperti bintang. Dia masih ingat ketika Paman Wang berkata bahwa begitu dia menjadi besar, dia akan kembali dan menikahi istrinya. Namun dalam 6 tahun terakhir ini, Daniu belum pernah melihat istri Paman Wang. Jadi dia tidak pernah menanyakannya lagi. Daniu menghela nafas dan kembali ke dalam toko. Dia juga bertambah tua, jadi dia sekarang menjadi pekerja utama di toko besi. Bahkan setelah toko tutup, masih banyak hal yang harus dilakukannya. Kebiasaannya menonton Wang Lin mengukir setiap hari tidak bisa berlanjut lebih lama lagi. Setiap beberapa hari, dia akan meluangkan waktu untuk menemani Paman Wang yang kesepian ini. Ada rasa dingin yang tersembunyi di balik angin akhir musim gugur. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sebuah penginapan di pojok jalan. Saat dia masuk, pelayannya, seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dengan handuk di bahunya, berkata, "Tuan Wang, silahkan masuk." Setelah Wang Lin memasuki ruangan, dia melepas topinya dan tersenyum. "Aku tidak punya uang perak untuk diberikan kepadamu sebagai tip. Tidak peduli seberapa ramahnya kamu, itu tidak akan membantu." Pelayan itu hanya tersenyum dan berkata lagi, "Apa yang Tuan katakan? Penjaga toko sudah mengatakan bahwa kursi pertama di dekat jendela timur disediakan untukmu." Setelah mengatakannya, dia dengan cepat berjalan beberapa langkah menuju meja. Dia menyekanya dengan handuk yang ada di bahunya dan membungkuk sebelum pergi. Tak lama kemudian, pelayan itu membawakan beberapa piring dan kompor arang kecil dengan panci berisi air mendidih di atasnya. Wang Lin meletakkan kendi anggur ke dalam panci berisi air untuk mulai menghangatkannya. Sesekali dia menuang secangkir untuk diminum. Dia hanya duduk di sana memperhatikan orang-orang memasuki penginapan. Lambat laun, semakin banyak orang yang memasuki penginapan tersebut. Setelah sekitar 30 menit, para pemain keluar dari belakang penginapan dan para tamu mulai bersorak.
Di antara para aktor, ada seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebagian besar tamu di penginapan ada di sini untuk melihatnya. Mata wanita ini sangat indah, lengan panjangnya terus menari saat dia mulai bernyanyi. Suara wanita itu sangat merdu sehingga membuat seluruh pelanggan di penginapan itu berteriak memuji. Saat ini suasana mencapai klimaksnya. Wang Lin tersenyum saat melihat wanita itu bernyanyi. Dia telah menghabiskan hari-harinya seperti ini selama lebih dari setahun. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya gemuk mengenakan pakaian tebal keluar dari belakang dan duduk di meja yang sama dengan Wang Lin. Ketika dia tiba, pelayan dengan cepat membawakan anggur untuknya. Pria parubaya gemuk itu dengan cepat menuangkan secangkir dan meminumnya. Dia segera memandang Wang Lin dan berkata, "Tuan Wang, ini..." Wang Lin mengambil kendi anggurnya, dia menyesapnya dan berkata, "Penjaga toko Li, aku di sini hari ini bukan untuk mengambil uang sewa, jadi kamu bisa bersantai." Pria parubaya gemuk itu tersenyum dan berkata, "Bisnis sedang tidak bagus akhir-akhir ini. Memiliki banyak pelanggan saat ini tidak berarti banyak menghasilkan. Aku baru saja menghabiskan banyak uang untuk menyewa grup ini untuk tampil di sini. Bisnis ini tidak mudah." Wang Lin hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menonton pertunjukan itu. 2 tahun lalu, orang ini datang ke Wang Lin dan menjaminkan tokonya untuk meminjam 20 keping emas darinya. Sampai hari ini, dia masih belum membayarnya. Jadi toko ini sekarang menjadi milik Wang Lin. Setahun terakhir ini, dia melihat Wang Lin datang setiap hari. Hal ini membuatnya merasa sangat gugup, sehingga dia sering datang untuk memeriksa niat Wang Lin. Saat mata aktris cantik itu mengamati kerumunan, semua tamu bersorak. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang sangat mesum di luar penginapan. "Hei, gadis kecil ini bernyanyi dengan baik. Dia memikatku ke sini dari utara kota." Setelah berbicara, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk. Rambut lelaki tua itu berantakan, wajahnya dipenuhi memar, dan ada jejak kaki besar di dadanya. Saat masuk, dia mulai berteriak. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana asal pengemis ini? Tidak ada uang untukmu hari ini." Setelah mengatakannya, dia berjalan untuk mendorong pengemis itu menjauh. Orang tua itu segera memandangnya dan berkata, "Kamu berani menyentuhku? Jika kamu menyentuhku, maka aku akan berbaring di sini dan tidak bangun hari ini. Aku di sini hanya untuk mendengarkan musiknya." Ketika Wang Lin melihat lelaki tua itu, cahaya yang tidak bersinar di matanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala. Orang tua ini bukan sembarang orang. Orang tua itu adalah yang menipunya sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Penjaga toko penginapan yang duduk di sebelah Wang Lin langsung berjalan mendekat. Dia mengobrak-abrik sakunya untuk mencari koin perunggu. Dia segera melemparkan koin itu ke orang tua dan berkata, "Aku sudah memberimu uang, sekarang pergilah, kamu merusak suasana hatiku." Orang tua itu mengambil koin itu dan menggigitnya. Dia tersenyum pada pelayan dan berkata, "Ini nyata, lebih keras dari emas. Lihat, penjaga tokomu tahu apa yang harus dilakukan." Setelah itu, dia melemparkan koin itu ke tangan pelayan dan berkata, "Sepoci teh." Kemudian matanya menyapu area tersebut sehingga tertuju pada Wang Lin dan dia langsung berjalan mendekat. Bukan karena dia mengenali Wang Lin, tetapi satu-satunya tempat duduk yang tersedia di penginapan itu adalah di sebelah Wang Lin. Pelayan itu kaget melihatnya. Dia melihat ke koin perunggu dan kemudian ke penjaga toko. Dia telah melihat banyak pengemis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pengemis yang menggigit koin perunggu dan kemudian menggunakannya untuk membeli teh. Wajah pria parubaya gemuk itu bergerak-gerak. Dia menarik lengan bajunya dan hendak mengusir lelaki tua itu ketika Wang Lin mengangkat tangannya dan berkata, "Lupakan."
Pria gemuk itu segera berhenti. Dia ragu-ragu sejenak, menggumamkan beberapa kata, lalu berbalik dan pergi ke ruangan belakang. Orang tua itu mulai tersenyum nakal. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu?" Saat dia mengucapkan kata itu, dia tiba-tiba terkejut dan menatap Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ini kamu?" Wang Lin tersenyum tipis melihatnya dan berkata, "Senior, kita belum bertemu selama 7 tahun dan kamu masih tetap sama." Ekspresi di wajah lelaki tua itu menjadi semakin aneh. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Ada sedikit pujian di matanya saat dia berkata, "Kamu berubah menjadi manusia fana. Kamu benar-benar berubah menjadi manusia fana." Wang Lin mengambil kendi dari kompor, menuangkan ke cangkir, lalu meminumnya dan berkata, "Junior hanya berjuang di dunia fana. Bagaimana aku bisa sesantai senior yang menikmati bermain di dunia fana?" Orang tua itu menarik nafasnya dalam-dalam. Dia mengambil kendi anggur, menuangkannya secangkir, lalu berkata, "Aku telah melihat banyak kultivator yang ingin menerobos ke tahap formasi jiwa. Tetapi kamu adalah orang pertama yang mampu berubah menjadi manusia dalam 6 tahun. Wang Lin tidak menanggapinya. Hatinya tidak goyah saat dia tersenyum tipis dan menonton pertunjukan. Orang tua itu terus menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, pujian di matanya menjadi semakin kuat. "Bukan saja daging dan darahmu yang mirip, tetapi jiwamu juga, anak muda. Jika kamu bisa merasakan suatu domain, maka kujamin kamu akan mencapai tahap formasi jiwa dalam waktu 100 tahun. Wang Lin hanya menoleh lalu bertanya, "Apa itu domain?" Orang tua itu hendak berbicara ketika matanya tiba-tiba menoleh. "Dengar, aku sudah tua. Saat lapar, aku tidak dapat mengingat apapun." Wang Lin dengan serius menatap lelaki tua itu dan tersenyum. "Senior, kamu dapat meluangkan waktu untuk menikmati pertunjukannya. Junior akan pergi terlebih dahulu." Setelah mengatakannya, dia berdiri dan meninggalkan penginapan. Orang tua itu terkejut. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia bergumam, "Menarik." Wang Lin membawa kendinya dan perlahan berjalan menyusuri jalan sambil menginjak dedaunan. Dia segera kembali ke toko dan memasukinya. Setelah melangkah masuk, dia mendengar suara lelaki tua itu berkata, "Tidak buruk, jadi kamu menghabiskan 6 tahun berubah menjadi manusia di sini." Orang tua itu secara misterius muncul di belakang Wang Lin dan memasuki toko bersamanya. Dia melihat ke sekeliling dan matanya perlahan menunjukkan ekspresi terkejut. Adapun Wang Lin tidak terkejut dengan ekspresi yang dibuat orang tua itu. Dia mulai duduk dan melanjutkan minum anggur sambil memperhatikan lelaki tua itu. "Naga, laba-laba api, binatang kebisingan surga, jongku, binatang bilah 8 cakar, tilun, lumayan, anak muda. Kamu berhasil membawa sebagian besar binatang dari lautan iblis ke sini." Semakin lelaki tua itu mengamati, semakin ekspresi wajahnya terkejut. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam kotak itu terbang satu persatu. Saat lelaki tua itu melihat produk yang tidak lengkap ini, matanya menjadi serius. Dia dengan hati-hati melihat satu persatu sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa meremehkanmu. Aku tidak pernah mengira kamu pernah mengalami pengalaman seperti itu. Kamu tidak akan bisa membuat ukiran kultivator formasi jiwa atau binatang buas desolet ini, kecuali kamu secara pribadi pernah melawan mereka." Wang Lin hanya tersenyum tipis mendengar ocehannya dan dia hanya diam sambil meminum anggurnya. Setelah merenungkan beberapa saat, lelaki tua itu meletakkan ukiran yang dipegangnya. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin dengan lembut menjawabnya, "Wang Lin."
Orang tua itu segera mengangguk. Dia segera menggerakkan tangannya dan auranya benar-benar berubah dari seorang lelaki tua menjadi seseorang yang sangat berwibawa. Meskipun penampakannya tidak berubah sama sekali dan tidak ada energi spiritual yang keluar dari tubuhnya, namun dia tiba-tiba menjadi sangat misterius dan sulit untuk dilihat. Energi spiritual dalam tubuh Wang Lin bergerak karena rangsangan dan matanya bersinar. Pada saat ini, Wang Lin tidak dapat melihat jelas orang tua itu. Cahaya dengan cepat menghilang dari matanya saat dia menyesap anggur dan berkata, "Senior, rumahku benar-benar tidak dapat menahan kekuatanmu. Mohon menahan diri." Orang tua itu terbenam dalam kekuatannya dan berkata, "Nak, rasakan sebentar. Ini adalah domainnya." Setelah dia berbicara, aura di sekitar tiba-tiba bergerak dan melonjak ke seluruh toko. Yang aneh adalah tidak ada satupun ubin bangunan yang rusak dan tidak ada satupun aura yang keluar dari ruangan. Pada saat ini, bagian dalam dan luar toko itu seperti dua dunia yang terputus satu sama lain. Aura kemarahan ini menyebar ke sekeliling dan energi spiritual Wang Lin tanpa sadar mulai menolak aura ini. Begitu energi spiritualnya mulai bergerak, dia ditarik oleh aura yang mengamuk ini. Dia langsung berasimilasi dengan aura yang mengamuk dan menjadi tampak sangat kejam juga. Di bawah aura yang mengamuk ini, jejak teror muncul di mata Wang Lin. Energi spiritual di dalam tubuhnya tidak lagi mendengarkannya. Dia bahkan merasa bahwa Nesen Soul miliknya telah berasimilasi dengan aura yang mengamuk ini. Pada saat ini, kerja kerasnya selama 400 tahun terasa seolah-olah telah menjadi alat bagi lelaki tua itu untuk menyerangnya. Ini adalah domain kemarahanku. Saat itu aku menggunakan domain ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Di bawah domain ini, semua energi spiritual diasimilasi oleh domainku dan dikendalikan olehku. Ada sedikit ketidaknyamanan di dalam suara lelaki tua itu. Setelah dia melirik Wang Lin, domainnya menghilang. Seolah-olah domain tersebut belum pernah ada sama sekali. Dalam beberapa napas singkat ini, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Tangannya masih gemetar saat dia meraih kendi dan menengguk anggurnya. Butuh waktu lama sebelum energi spiritual di tubuhnya menjadi tenang. Wang Lin mulai merenung sejenak lalu bertanya, "Mengapa tidak ada satupun kultivator formasi jiwa yang kutemui sebelumnya menampilkan domain semacam ini?" Orang tua itu terkejut saat mendengarnya. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu berkata, "Ini aku lupa. Selain itu, aku menurunkan tingkat kultivasiku ke formasi jiwa. Namun masih menggunakan tahap transformasi jiwa untuk mengaktifkan domain. Jadi itu agak terlalu kuat. Sebenarnya, para kultivator formasi jiwa tidak dapat menampilkan domain mereka seperti itu. Karena hanya sebagian dari domain mereka ada dalam teknik mereka. Sehingga domain mereka tidak dapat dideteksi. Maaf." Wang Lin tersenyum masam dan memandangi lelaki tua itu lalu bergumam pada dirinya sendiri. "Domain, ini domain." Mata lelaki tua itu menoleh. Dia mengungkapkan ekspresi licik di wajahnya dan berbisik, "Berubah menjadi manusia fana untuk mengalami domainmu sendiri dan menggunakan domain ini untuk menerobos dari tahap Nesen Soul ke tahap formasi jiwa. Ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap kultivator ketika mereka ingin menembus tahap formasi jiwa. Nah, apakah kamu ingin merasakan domain orang lain? Ini sangat bermanfaat bagimu." Mata Wang Lin berbinar setelah mendengarnya. Harus dikatakan bahwa meskipun mengalami domain kultivator formasi jiwa lainnya sangat berbahaya, namun manfaatnya akan sangat besar. Dia memandang orang tua itu. Dia tidak langsung setuju, namun perlahan bertanya, "Berapa harga yang harus kubayar?" Mata lelaki tua itu menyipit setelah mendengarnya. Dia memukul dadanya dan berkata, "Harga? Tidak ada harga yang perlu dibayar. Dengan aku yang melindungimu di negara kultivasi peringkat 4 ini, kita bisa berjalan berdampingan dan itu akan baik-baik saja."
Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi diam-diam menatap orang tua itu. Lambat laun, lelaki tua itu menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, "Ini, aku tahu ukiran ini cukup bagus." Wang Lin dengan tegas menjawabnya, "Baiklah, aku bisa memberikan semua ini kepada senior." Orang tua itu segera memutar matanya. Dia dengan marah memukul dadanya lagi dan berkata, "Untuk apa aku menginginkan harta sihirmu yang berkualitas rendah? Hanya ukiran setengah jadi yang layak untuk dilihat. Tapi aku tidak menggunakannya. Jadi izinkan aku mengatakannya secara langsung. Lihat betapa tampan dan cerdas serta mendominasinya diriku. Apakah hatimu tidak tergerak saat melihatku? Tidakkah menurutmu aku bisa menjadi model ukiran yang sangat bagus?" Ketika lelaki tua itu mulai berbicara, wajahnya sedikit memerah. Tetapi semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan membusungkan dadanya dan memukulnya terus-menerus. Wang Lin kaget melihat reaksinya. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, tapi tingkat kultivasiku saat ini tidak cukup tinggi. Hanya setelah aku mencapai tahap formasi jiwa, aku baru dapat menyempurnakan ukiran senior." Orang tua itu segera menjadi gembira dan dengan cepat berkata, "Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu. Kamu harus membuatnya sempurna. Aku ingin ukirannya telanjang, jadi kamu harus membuat ukiranku sempurna. Itu saja. Dan kamu harus membuatnya lebih dari 100, ya 100. Orang tua itu tenggelam dalam fantasinya. Dia berpikir bahwa jika lain kali dia pergi ke rumah bordir atau bertemu wanita cantik, dia akan memberi mereka ukiran dirinya dan kemudian mereka akan mengingatnya seumur hidup. Dia terus memikirkan semua wanita cantik yang memegang ukiran dirinya. Dia menjadi sangat gembira dengan semua gambaran indah di benaknya. Semakin dia memandang Wang Lin, dia menjadi semakin senang. Dia meraih tangan Wang Lin dan langsung bergerak. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari dalam toko. Ketika muncul kembali, mereka sudah berada di awan yang jaraknya lebih dari 100.000 kilometer dari ibu kota. Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan ada ketakutan di dalam hatinya. Dia memperkirakan mereka telah menempuh jarak 100.000 kilometer. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Hal itu menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Harus dikatakan bahwa kultivator Nesensol tahap akhir hanya dapat berteleportasi sejauh 1.000 kilometer. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh kultivator formasi jiwa tahap akhir bisa berteleportasi, namun itu tidak mungkin mencapai 100.000 kilometer. Berdasarkan analisis Wang Lin, bahkan para kultivator transformasi jiwa pun tidak dapat dengan mudah berteleportasi sejauh ini. Lebih penting lagi, lelaki tua ini juga menggendongnya. Akibatnya, Wang Lin semakin takut padanya. Saat ini orang tua itu sedang terengah-engah. Bahkan baginya, menempuh jarak 100.000 kilometer bukanlah tugas yang mudah. Namun ketika dia melihat wajah terkejut Wang Lin, dia dengan bangga mengangkat dagunya berpura-pura menyesal dan berkata, "Aduh, aku sudah tua dan tubuhku jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Teleportasi ini hanya memindahkan kita sejauh 100.000 kilometer saja. Aku jadi malu." Meski lelaki tua itu mengatakan hal ini, bahkan manusia fana yang lewat pun bisa melihat rasa bangga yang luar biasa di wajahnya. Setelah sekian lama, lelaki tua itu masih terengah-engah. Kebanggaan di wajahnya berangsur-angsur menghilang saat dia dengan marah bertanya, "Nak, pernahkah kamu melihat seseorang berteleportasi sejauh ini sebelumnya?" Wang Lin dengan tenang menjawabnya, "Tidak pernah. Setelah melihat betapa kuatnya aku, kamu bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun." Mata lelaki tua itu melebar, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk minum susu di rumah bordir, dan Wang Lin tidak bereaksi sama sekali. Wang Lin menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan berkata,
Kultivasi senior adalah sesuatu yang junior belum pernah lihat sebelumnya. Aku mengagumi senior. Orang tua itu mendengus dan mulai membual lagi. Jika ada kesempatan, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalami teleportasi 1 juta kilometer. Setelah itu, dia menunjuk ke arah udara di kejauhan dan berkata, "Itu adalah sekte awan putih. Ayo pergi. Orang tua ini akan membawamu untuk menghancurkan sekte itu." Wang Lin sedikit ragu lalu berkata kepada lelaki tua itu, "Senior, apakah kita hanya akan seperti ini saja?" Orang tua itu memegang tangannya dan memunculkan 2 topi jerami. "Pakai ini. Hanya seseorang yang 2 tingkat di atasmu bisa mengetahui tingkat kultivasimu. Dengan memakai ini, maka mereka tidak akan dapat melihat tingkat kultivasimu. Ini adalah sesuatu yang sudah lama kusimpan. Kalau sudah selesai, kamu harus mengembalikannya kepadaku." Wang Lin menangkap topi itu, lalu memindainya dengan kekuatan jiwanya dan dia langsung terkejut. Meski topi jerami ini terlihat biasa saja, namun ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dengan menggunakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa topi itu mengandung batasan yang tak terhitung jumlahnya dan belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu bisa dianggap sebanding dengan batasan kuno. Dan ini hanyalah batasan lapisan luar. Kalaupun ada di dalamnya, Wang Lin bahkan tidak bisa memeriksanya sejauh itu dengan kekuatan jiwanya. Wang Lin telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan mengembalikan topi ini. Jika dia marah, dia hanya perlu menambah beberapa ukiran lagi. Saat lelaki tua itu memakai topi, ada cahaya keemasan yang muncul di sekelilingnya. Ketika Wang Lin mencoba mendekati lelaki tua itu, cahaya keemasan itu menimbulkan rasa sakit pada dirinya. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Keinginannya untuk mempertahankan topi jerami menjadi semakin kuat saat dia memakainya. Orang tua itu memandang Wang Lin ketika tangannya membentuk segel yang sangat aneh dan mengarah ke udara. Tiba-tiba, sesosok bayangan raksasa muncul di udara. Seperti yang terlihat, energi spiritual di sekitarnya berkumpul dengan keras menuju bayangan. Hampir seketika, bayangan itu menjadi padat dan berubah menjadi raksasa berbaju besi emas yang memegang pedang. Wajah raksasa itu tampak seram, seolah-olah itu adalah dewa jahat yang menunjukkan aura kekerasan. Dia dengan marah menatap ke lokasi yang ditunjuk oleh lelaki tua itu. Orang tua itu dengan bangga berteriak, "Mas, hancurkan!" Kemudian di kejauhan ada riak-riak keras yang muncul. Riak-riak cahaya itu menjadi semakin ganas sampai sebuah layar cahaya pecah menjadi potongan-potongan kecil dengan suara keras. Tak lama kemudian, raksasa lapis baja emas itu perlahan menghilang. Orang tua itu segera mengeluh dengan ketidakpuasan. Wang Lin bisa mendengar bahwa lelaki tua itu memarahi raksasa lapis baja emas karena dianggapnya malas. Saat layarnya pecah, gelombang energi segera menyebar dari satu titik. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat dia hendak menghindar, lelaki tua itu memutar tangannya dan sebuah pilar muncul di hadapan Wang Lin yang menghalangi energi gelombang mikro. Lalu Wang Lin menatap orang tua itu. Dia segera berdiri di tengah gelombang energi dan sepertinya menikmatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.